Untuk dari sisi potensi resesi memang kalau di Amerika sendiri sudah terjadi itu, di mana valuasi perusahaan-perusahaan TBK-nya yang di listed di stock exchange sudah turun mungkin antara 30-80% dari sisi valuasi mulai dari awal tahun ini. Di Indonesia sendiri mungkin agak berbeda karena struktur ekonomi yang cukup kuat dan juga bagaimana penanganan COVID yang cepat, dan sekarang kita juga banyak beruntung karena harga komoditas naik. Jadi dari sisi balance sheet perusahaan-perusahaan kuat. Nah, untuk teknologi sendiri memang ada semacam riset penurunan. Walaupun implied growth dari sisi perusahaan tetap baik, jadi contohnya 2 tahun terakhir mungkin revenue masih naik 2 kali lipat, tapi ekspektasi market sudah banyak berubah, apalagi dengan kenaikan suku bunga. Jadi menurut saya sudah kelihatan beberapa kali seri C atau seri D perusahaan-perusahaan sudah turun mungkin 20-30%. Baik, sekarang kita ke Pak Edi. Pak Edi, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu begitu ya, kalau kita melihat struktur ekonomi di Indonesia sendiri kan boleh dibilang masih bisa dikatakan baik begitu ya Pak. Tapi dengan adanya ancaman resesi khususnya global gitu, sebetulnya untuk valuasi startup di kita ini akan seperti apa sih Pak? Ya, ini kan fenomena yang boleh disebut winter is coming, atau dalam hal ini malah winter is already here gitu kan. But hopefully spring is around the corner. Buat saya sih memang ini kan fenomena dunia ya. Tadi Pak Pandu juga udah bilang kan apa yang terjadi di global ya sooner or later akan ke Indonesia. Tapi Indonesia saat ini masih agak isolated. Tapi benar, liquidity crunch atau krisis likuiditas ini mengakibatkan investor makin selektif ya. Yang tadinya jor-joran gampang untuk memberikan investasi ke startup, sekarang investor menjadi lebih selektif. Dengan sendirinya startups yang ini juga mereka harus lebih yang dulu gampang mendapatkan funding, mereka harus lebih menghemat runway-nya supaya yang tadinya 6 bulan dipanjangin menjadi misalnya 1 tahun. Mereka juga harus lebih realistis dalam menentukan valuation startupnya. Ya, dan apakah koreksi valuation terjadi ya itu akan terus terjadi dalam mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan, termasuk di Indonesia. Tapi ya menurut saya nih ini this is a natural thing ya. Dalam arti gini, memang ini kita nggak senang, tapi ya memang ini evolusi dari ekosistem startup kita yang selama 10-12 tahun ini mengalami bull run ya, mengalami kenaikan terus, dan bagaimanapun juga pada saatnya perlu koreksi. Tapi setelah ini mestinya kita jadi jauh lebih sehat. Baik, Pak Pandu, kalau kita lihat begitu ya dengan adanya tadi ancaman resesi global yang mungkin nanti juga bisa mengancam Indonesia begitu Pak. Untuk saat ini sebetulnya startup sektor mana saja Pak yang berpotensi paling besar begitu terpangkas valuasinya? Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ya di dunia tuh memang fintech yang paling kena. Jadi anything financial services. Kenapa? Karena suku bunga yang naik, jadi cost of capital naik, dan sekarang banyak sekali ekspektasi dari market untuk mencapai profitabilitas jauh lebih cepat. Jadi kalau dulunya tahun 2021 ya, orang bilang market share, sekarang sudah dibilang profit. Jadi ekspektasi itu yang sekarang sedang berubah, dan kalau Anda lihat yang paling tajam dari sisi revaluasi memang di dunia fintech. Baik, Pak Edi, lalu bagaimana Pak untuk tren pendanaan saat ini Pak dengan situasi yang mungkin belum menentu ini Pak dengan adanya ancaman resesi global. Tapi kan kalau di Indonesia sendiri sebetulnya perekonomian kita boleh dikatakan masih baik begitu Pak, apalagi inflasinya juga masih moderat begitu Pak. Ya, tapi tapi di dunia startups Indonesia yang melakukan investasi kan tidak hanya pemain lokal ya, tidak hanya investor lokal, banyak justru dari investor asing ya. Nah, jadi apakah akan terdampak? Akan terdampak gitu. Tapi malah dalam beberapa hal saya dan teman-teman yang masih punya dana kelolaan yang nganggur, istilahnya kita masih punya dry powder, sebenarnya ini actually good time to buy gitu, karena kita nunggu nih ada koreksi gitu ya. Ini kan sebenarnya seperti aset kelas yang lain aja ya, apakah itu saham, properti, emas, dan komoditas dan sebagainya. Pada saat terjadi koreksi, bagi yang masih punya dana nganggur, ini selectively this is a good time to invest gitu ya. Jadi saya nggak merasa ini semua it's all doom and gloom dan kita harus aware. Justru bagi teman-teman investor yang jeli, dia akan bisa melihat tempat-tempat untuk investasi. Tapi timing is everything ya. Jadi ya ini semata-mata ngepas-pasin waktunya.